Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelompok Supervector Machine kelas SIA. Hari ini akan mempresentasikan mengenai implementasi algoritma Supervector Machine untuk deteksi penyakit diabetes. Video presentasi ini dibuat sebagai tugas UAS semester 1 mata kuliah Artificial Intelligence, Program Studi Sistem Informasi, STIMIK Amik Bandung. Perkenalkan, nama saya Reski Aji Syamputra. NPM saya 2541017. Perkenalkan, nama saya Rifki Naufal Badara Gifari dengan NPM 2541018. Perkenalkan, nama Uradia Wajramawan dengan NPM 2541023. Perkenalkan, nama saya Fasa Andalia Pramesti dengan NPM 2541024. Oke, jadi sini aku ingin menjelaskan pendahuluannya dulu. Yang pertama itu ada empat opsi ya. Yang pertama itu diabetes mellitus, merupakan penyakit kronis dengan jumlah penderita yang terus meningkat dan dapat menimbulkan komplikasi serius jika tidak terdeteksi sejak dini. Oleh karena itu, diperlukanlah metode deteksi yang cepat dan akurat untuk membantu proses diagnosis. Yang keduanya, proses diagnosis diabetes secara manual kurang efisien karena banyaknya data pasien. Selain itu, dataset diabetes memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang sehingga dapat mempengaruhi hasil klasifikasinya. Terus yang ketiga, penelitian ini memanfaatkan algoritma Supervector Machine atau SVM untuk mengklasifikasikan penyakit diabetes menggunakan Pima Indians Diabetes Database sebagai model awal atau baseline. Nah, yang keempat, algoritma Supervector Machine mampu mengklasifikasikan penyakit diabetes dengan tingkat akurasi yang cukup baik meskipun menggunakan parameter default. Namun performanya dipengaruhi oleh ketidakseimbangan data. Di sini yang saya akan jelasin tuh studi literaturnya gitu. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa Supervector Machine atau SVM singkatannya sering digunakan untuk klasifikasi penyakit diabetes karena mampu membedakan pasien diabetes dan non-diabetes dengan cukup baik. Terus hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa performa SVM sangat dipengaruhi oleh pemilihan kernel dan pengaturan parameter, sehingga optimasi dapat meningkatkan akurasi model. Terus banyak penelitian juga menemukan bahwa data aset memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang, di mana data pasien non-diabetes lebih banyak dibandingkan pasien diabetes. Terus kondisi data yang tidak seimbang ini menyebabkan model cenderung lebih akurat pada kelas non-diabetes dan kurang optimal dalam mendeteksi pasien diabetes. Yang terakhir tuh berdasarkan studi literatur, SVM layak digunakan sebagai model awal sebelum dilakukan pengembangan metode yang lebih optimal. Di sini aku bakal ngejelasin soal metodenya. Yang pertama ada dataset. Jadi di penelitian ini kita pakai dataset yang namanya Pima Indians Diabetes. Dataset ini cukup sering dipakai untuk kasus diabetes. Isinya itu ada 768 data pasien. Terus setiap pasien punya 8 atribut, contohnya kadar gula darah, tekanan darah, BMI, dan beberapa data medis lainnya. Nah, di akhir data itu ada kelas yang tugas yang tugasnya buat nandain apakah pasien tersebut diabetes atau tidak diabetes. Dari data inilah model nantinya belajar ngebedain pola pasien yang kena diabetes sama yang nggak kena diabetes. Yang kedua, ada processing data. Setelah dapat datanya, kita gak langsung pakai ke model, tapi kita olah dulu di tahap ini kita pakai yang namanya standard scalar. Tujuannya biar semua data punya skala yang sama, soalnya setiap atribut itu nilainya berbeda-beda. Kalau gak dinormalisasi, bisa aja ada atribut yang terlalu dominan dan bikin model jadi bias. Dengan processing ini, performa model SVM jadi lebih stabil dan hasilnya bisa lebih maksimal. Yang ketiga, ada model klasifikasi SVM. Untuk proses klasifikasinya sendiri, kita pakai algoritma Supervector Machine atau SVM.
SVM ini kerjanya nyari pembatas terbaik antara dua kelas, yaitu pasien diabetes dan non-diabetes. Di sini kita pakai kernel RBF karena kernel ini cocok buat data yang polanya nggak lurus atau nggak linear. Parameter yang dipakai masih default, jadi model ini dijadikan sebagai model awal atau baseline buat lihat performa dasar FVM dalam mengklasifikasikan data diabetes. Terus ada evaluasi model. Terakhir, setelah model selesai dilatih, kita cek performanya. Evaluasi ini pakai beberapa metrik, yaitu accuracy, precision, recall, dan F1 score accuracy buat lihat seberapa sering model nebak dengan benar. Precision dan recall dipakai buat mengukur seberapa baik model mengenali pasien yang benar-benar diabetes, sedangkan F1 score itu gabungan dari precision dan recall. Jadi hasil evaluasinya lebih seimbang. Dari evaluasi ini kita bisa tahu apakah model FVM yang dipakai sudah cukup bagus atau masih perlu ditingkatkan lagi. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan eksperimen mengenai klasifikasi penyakit diabetes menggunakan algoritma supervector machine. Di sini, saya menggunakan Pima Indians Diabetes Database yang saya dapat dari Kaggle. Tahapan eksperimen ini, yang pertama kita import library dulu. Yang pertama kita import Panda SPD. Ini berfungsi untuk membaca dan mengolah dataset. Yang kedua, kita import train test split yang memiliki tujuan untuk membagi antara data latih dan data uji. Yang ketiga, kita import standard scalar sebagai normalisasi data. Yang keempat, kita import SVC untuk implementasi algoritma supervector machine pada eksperimen ini. Yang terakhir, kita import accuracy store, confusion matrix, dan classification report sebagai evaluasi model. Yang kedua, kita load dataset. Di sini aku masukin dataset yang aku dapat dari Kaggle tadi. Yang ketiga, menentukan fitur X dan label Y, di mana fitur X ini adalah 8 atribut numerik pada data medis, dan label Y ini adalah label kelas atau outcome. 8 atribut ini meliputi yang pertama itu ada pregnancies, yaitu jumlah kehamilan yang pernah dialami oleh pasien. Yang kedua itu ada glukosa, yaitu kadar glukosa darah pada pasien. Yang ketiga ada blood pressure, yaitu tekanan darah pasien. Yang keempat ada skin thickness, yaitu ketebalan lipatan kulit pada pasien. Yang kelima ada insulin, yaitu kadar insulin di dalam tubuh pasien. Yang keenam ada BMI atau body mass index. BMI ini adalah perbandingan antara berat badan dan tinggi badan pasien. Yang ketujuh ada diabetes pedigree function, yaitu faktor risiko diabetes berdasarkan riwayat keluarga. Dan yang ke-8 itu ada age atau usia pasien. Nah, di label Y ini atau outcome itu menunjukkan 0 itu sebagai data pasien non-diabetes, dan 1 itu data pasien diabetes. Tahap keempat itu kita bagi antara data latih dan data uji, di mana 80% data itu digunakan untuk data uji dan 80% digunakan untuk data latih, dan 20%-nya digunakan untuk data uji. Terus selanjutnya di sini ada random state 42 agar pembagian data konsisten. Selanjutnya yang kelima itu ada normalisasi data menggunakan standard scalar yang memiliki tujuan agar semua fitur ini memiliki skala yang sama. Terus ada di sini kita input scalar fit transform yang berfungsi untuk hitung mean dan STD dari data latih lalu dinormalkan.
Selanjutnya ada scalar transform yang berfungsi untuk menormalkan data uji dengan skala yang sama. Tahap ke-6 itu kita buat dan latih model SVM. Di sini model dilatih menggunakan kernel RBF agar dapat menangani data non-linear yang sering muncul pada data non-medis. Selanjutnya itu ada yang ketujuh itu ada prediksi data uji, yaitu model digunakan untuk memprediksi label pada data uji, yang kemudian hasil prediksinya itu disimpan di Y-prediksi ini. Di sini. Yang ke-8 ada evaluasi model yang menunjukkan akurasi. Akurasi ini dia menunjukkan presentasi prediksi yang benar. Selanjutnya itu confusion matrix ini dia akan menunjukkan detail benar dan salah klasifikasi, dan classification report ini dia akan menunjukkan precision, recall, F1 score dari tiap kelas. Selanjutnya di sini tahap terakhir itu ada output yang akan menampilkan akurasi, confusion matrix, dan report. Nah, output dari eksperimen ini menunjukkan akurasi model sebesar 73%, yang dimana dari 154 data uji itu hanya sekitar 73% yang diprediksi dengan benar. Selanjutnya di sini menampilkan confusion matrix, di mana 82 ini menunjukkan 82 data pasien non-diabetes yang diprediksi dengan benar, yang artinya true negatif. Selanjutnya 17 ini adalah data pasien non-diabetes tapi diprediksi diabetes, yang artinya false positif. Lalu yang selanjutnya ada 24 data pasien diabetes tapi diprediksi non-diabetes, yang menunjukkan false negatif. Dan yang terakhir itu ada 31 data pasien diabetes diprediksi dengan benar, yang artinya true positif. Selanjutnya di sini menunjukkan classification report yang di mana kelas 0 ini atau non-diabetes ini cukup akurat mengenali non-diabetes. Dari 99 pasien non-diabetes ini, dia berhasil dengan benar menunjukkan akurasi 83% data pasien non-diabetes. Selanjutnya, di kelas 1 atau kelas pasien diabetes ini, performanya lebih rendah dibandingkan non-diabetes. Dari 55 pasien diabetes, hanya 56% yang terdeteksi. Nah, hal ini tuh disebabkan karena ketidakseimbangannya data. Selanjutnya, di sini ada macro average yang menunjukkan bahwa performa model antar kelas itu belum seimbang karena kelas diabetes memiliki nilai yang lebih rendah. Selanjutnya, weight average ini cenderung lebih tinggi karena dipengaruhi oleh jumlah data non-diabetes yang lebih banyak. Precision di sini menunjukkan seberapa tepat prediksi model, lalu recall ini menunjukkan banyak kasus sebenarnya yang terdeteksi. F1 score ini menunjukkan nilai seimbang antara precision dan recall. Dan support di sini menunjukkan jumlah data asli dari tiap kelas. Selanjutnya, analisis dari eksperimen yang telah dilakukan. Yang pertama itu ada analisis dataset. Dataset Pima Indians Diabetes Database memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang, di mana jumlah data non-diabetes lebih banyak dibandingkan data diabetes. Selanjutnya, analisis preprocessing data, yaitu normalisasi menggunakan standar scalar yang bertujuan untuk membantu menyamakan skala fitur sehingga model dapat bekerja lebih stabil dan adil terhadap semua atribut. Yang ketiga ada analisis model supervector machine dengan kernel RBF mampu menangani pola data non-linear dan digunakan sebagai model baseline tanpa optimasi parameter. Yang keempat ada analisis eksperimen. Di sini menunjukkan bahwa model SVM ini menghasilkan akurasi sebesar 73% dan menunjukkan performa yang lebih baik dalam mengklasifikasikan pasien non-diabetes dibandingkan pasien diabetes.
Selanjutnya, yang terakhir ada analisis keterbatasan. Keterbatasan utama penelitian ini adalah ketidakseimbangannya data dan belum dilakukan optimasi parameter sehingga performa model masih dapat ditingkatkan. Selanjutnya ada pembahasan hasil eksperimen. Yang pertama, eksperimen dilakukan menggunakan algoritma supervector machine dengan parameter default sebagai model baseline untuk mengetahui kemampuan awal model dalam mengklasifikasikan penyakit diabetes. Yang kedua, hasil evaluasi menunjukkan bahwa model SVM memperoleh akurasi sebesar 73% dan mampu mengenali pola dasar data medis pasien. Yang ketiga, model masih menghasilkan kesalahan klasifikasi, terutama false negatif pada kelas diabetes, yang menunjukkan keterbatasan dalam mendeteksi seluruh kasus diabetes. Yang keempat, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yang dimana penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa supervector machine tanpa optimasi menghasilkan akurasi kisaran 70-80%. Dan yang kelima, secara keseluruhan SVM cukup efektif sebagai model awal, tapi performanya masih dapat ditingkatkan dengan optimasi parameter dan penanganan data tidak seimbang. Selanjutnya ada hasil eksperimen yang menunjukkan confusion matrix yang berisi prediksi pasien non-diabetes dan prediksi pasien diabetes. Dan ada classification report juga yang menunjukkan antara kelas, precision, recall, dan recall, F1 score, dan support seperti yang sudah saya jelaskan pada hasil output eksperimen tadi. Jadi aku mau jelasin kesimpulannya ya. Supervector machine mampu mengklasifikasikan penyakit diabetes menggunakan PIMA Indians Diabetes Database dengan akurasinya 73%. Sebagai model awal, namun performanya lebih baik pada kelas non-diabetes dibandingkan kelas diabetesnya. Terus penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan optimasi parameter SVM dan menerapkan teknik penanganan data tidak seimbang agar performa klasifikasinya khususnya pada kelas diabetes dapat ditingkatkan, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang baik dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyimak video kami.